Pelayanan berkhotbah merupakan hal yang sangat esensial dalam ibadah Kristen. Gereja yang tidak menyelenggarakan pelayanan berkhotbah tidak dapat disebut sebagai gereja yang hidup dan sehat. Ketika gereja tidak hidup dan sehat, maka gereja tidak mungkin mengalami pertumbuhan yang dikehendaki oleh Allah. Saya berpendapat bahwa semua khotbah yang diselenggarakan dalam ibadah Kristen haruslah bersifat ekspositori. Kata ekspositori sendiri berhubungan dengan beberapa istilah dalam bahasa Inggris seperti expose, exposition, expositor, atau expository. Secara ringkas, khotbah ekspositori adalah khotbah yang menjelaskan arti teks Alkitab melalui prinsip penafsiran yang baik atau eksegesis dan mengaplikasikannya kepada diri pengkhotbah lalu jemaat. Dengan demikian, ada 3 komponen penting dalam khotbah ekspositori: teks Alkitab, eksegesis, dan relevansi atau aplikasi. Saya akan membagikan beberapa manfaat khotbah ekspositori bagi pengkhotbah Kristen. Pertama, pengkhotbah menjadi lebih setia pada teks Alkitab. Sesuai definisi khotbah ekspositori, maka pengkhotbah ekspositori harus mengkhotbahkan topik-topik yang bersumber dari Alkitab semata. Dia tidak diperkenankan untuk mencari topik dari sumber-sumber sekuler seperti koran, media sosial, media massa, buku-buku keagamaan, atau pidato-pidato politik. Seorang pakar homiletik yang bernama Dewell berkata, apabila seorang pengkhotbah mengkhotbahkan sesuatu yang bukan bersumber dari Alkitab, maka ia disamakan dengan orang Farisi yang dikecam oleh Yesus Kristus, di mana mereka menyampaikan atau mengkhotbahkan kesimpulan dan pendapat pribadi semata. Jadi, khotbah ekspositori itu akan menuntut si pengkhotbah memiliki integritas dan komitmen untuk belajar teks-teks Alkitab. Kedua, pengkhotbah tidak kesulitan menentukan topik. Pada umumnya kita tahu bahwa pengkhotbah seringkali mengalami kesulitan menentukan topik khotbah yang akan disampaikan di hadapan jemaat. Masalah ini sebenarnya tidak akan dialami oleh seorang pengkhotbah ekspositori. Why? Karena di Alkitab ada banyak sekali ayat-ayat, ada puluhan ribu ayat-ayat yang dapat digunakan sebagai sumber topik khotbah. Karena khotbah ekspositori berusaha menjelaskan teks Alkitab. Seorang pengkhotbah yang tidak berkhotbah secara ekspositori akan mengalami kesulitan menentukan tema. Dia akan meluangkan banyak waktu untuk memikirkan topik atau tema apa yang akan disampaikan dalam khotbahnya. Dengan demikian, khotbah ekspositori akan menuntut si pengkhotbah untuk meluangkan waktu yang banyak menjelaskan, meneliti, dan menerangkan arti teks Alkitab daripada hanya sekedar memikirkan topik. Yang ketiga, pengkhotbah menjadi sadar pentingnya belajar homiletik dan hermeneutik. Secara sederhana, homiletik merupakan ilmu atau seni mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. Homiletik berbeda dengan retorika atau public speaking. Itu sebabnya homiletik dikategorikan sebagai cabang ilmu teologi, bukan cabang ilmu komunikasi. Sementara hermeneutik secara ringkas merupakan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab secara benar dan bertanggung jawab. Khotbah ekspositori yang menuntut adanya penafsiran yang benar atau eksegesis memerlukan yang namanya ilmu hermeneutik, ilmu penafsiran Alkitab secara benar dan bertanggung jawab. Ketika seorang pengkhotbah mengkhotbahkan khotbah ekspositori, mau tidak mau dia harus mengerti homiletik dan hermeneutik. Dengan belajar homiletik dan hermeneutik, maka pengkhotbah
tidak akan masuk ke dalam lubang, jerat atau perangkap yang membuat dia menyampaikan ide-ide pribadi. Tetapi sebaliknya, dia akan mempersiapkan khotbah dengan baik, menyampaikannya secara baik pula. Yang keempat, pengkhotbah akan menjadi lebih percaya diri. Dalam mempersiapkan khotbah ekspositori, seorang pengkhotbah harus bergantung kepada Roh Kudus, sebab dia berusaha menjelaskan arti teks untuk dapat dimengerti oleh jemaat. Dia harus memiliki kesadaran bahwa Roh Kudus yang dulu memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab atau autor, Roh Kudus yang sama atau pribadi yang sama pun akan memberikan pencerahan atau iluminasi kepada dia ketika ia mempersiapkan khotbahnya. Oleh sebab itu, dia merasa lebih aman dan percaya diri ketika menyampaikan khotbahnya, karena dia tahu yang dia sampaikan bukanlah pendapat dirinya sendiri, bukan hasil karangan manusia, tetapi firman Allah yang berotoritas dan berkuasa. D. Ackerson mengatakan bahwa seorang pengkhotbah yang percaya diri, dia tidak akan memikirkan respon positif atau negatif dari pendengarnya. Mengapa demikian? Karena ia sadar tugasnya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengenai respon atau hasil dari khotbah, itu adalah bagian mutlak dari Allah semata. Itulah 4 manfaat khotbah ekspositori bagi pengkhotbah Kristen. Saya mendorong kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah Kristen, untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, meminta hikmat daripada Tuhan, supaya ketika kita menyampaikan khotbah, yang kita sampaikan bukanlah kesimpulan kita, pendapat kita, argumentasi kita, atau opini-opini kita tentang Allah, atau apalagi pesan sponsor kita. Yang harus kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kebenaran yang akan kita sampaikan pasti memerdekakan setiap pendengar kita.